Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani Fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang fikih menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri, yang mana insyaallah ta'ala kita akan memasuki hari-hari akhir, tinggal beberapa hari saja menjelang Idul Fitri ini. Maka sangat tepat ketika kita membahas permasalahan fikih zakat fitrah ini, karena memang permasalahan seperti ini meskipun kita ulang-ulang akan tetap memberikan banyak manfaat. Kata para ulama kita, ma takarrara takarrar. Sesuatu yang diulang-ulang akan lebih memantapkan pengetahuan kita. Baik jemaah sekalian, tentang masalah zakat fitrah atau zakat fitri ada dua istilah di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu penggunaan istilah zakat fitrah, ya. Kemudian yang kedua penggunaan istilah zakat fitri. Nah, sekarang mana yang benar penggunaan ini, zakat fitrah atau zakat fitri? Ya. Ada dua penggunaan. Penggunaan pertama, penggunaan ini masyhur dipakai oleh para ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu menggunakan istilah zakat fitrah atau zakatul fitrah. Dinamakan dengan zakatul fitrah atau zakat fitrah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, karena fitrah itu berasal dari kata fitrah yang asalnya adalah asal usul penciptaan manusia. Makanya dinamakan zakat fitrah karena zakat ini wajib ditunaikan atas setiap jiwa. Dan yang semakna dengan ini dijelaskan oleh Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi bahwa zakat fitrah ini kaitannya dengan fitrah manusia, jiwa manusia. Ya. Baik. Namun jumhur ulama lebih populer menggunakan istilah zakatul fitri. Ya, zakat fitri. Kenapa dinamakan zakat fitri? Karena zakat ini erat kaitannya dengan makna berbuka dari puasa Ramadan. Ya. Karena dinamakan Idul Fitri kan kembali berbuka. Sedangkan zakat fitri adalah zakat yang ditunaikan manakala terjadi Idul Fitri. Ya. Dalam rangka apa? Menyenangkan manusia dikala mereka berbuka. Ya, kembali berbuka, yaitu tatkala mereka memasuki Idul Fitri. Ya. Karena kaitannya dengan Idul Fitri maka disebut zakatul fitri. Ala kulli hal, ini dua istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Dua-duanya boleh digunakan, baik zakatul fitri maupun zakatul fitrah atau zakat fitrah. Baik, apa hikmah dari zakat fitrah ini? Dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya, riwayat ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi 'anil lahwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin. Dan ini hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Yang pertama hikmahnya adalah tuhratan lis-shaimi 'anil lahwi war-rafath. Untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang kotor. Karena ketika kita menjalankan ibadah puasa, terkadang berbagai macam kekeliruan-kekeliruan kita lakukan, kekhilafan-kekhilafan kita lakukan, maka fungsi zakat fitri sebagai penyuci
dari kekhilafan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kemudian hikmah berikutnya, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan untuk orang-orang miskin. Jadi makanan untuk orang-orang miskin. Karena kita tahu sama ya, di hari raya Idul Fitri tentunya orang miskin pun ingin bahagia. Ingin di rumahnya ada ketersediaan makanan, sebagaimana orang-orang yang mampu punya makanan yang melimpah atau makanan yang cukup di kala hari raya. Mereka senang-senang. Maka tentunya merupakan tindakan kurang etis ketika yang bersenang-senang di hari raya Idul Fitri hanya orang-orang yang mampu, sementara orang-orang miskin merasakan kesedihan yang mendalam. Padahal muslim itu apa? Bersaudara satu dengan yang lain, dan muslim itu ibarat satu badan. Baik. Selanjutnya hukum zakat fitrah. Pendapat yang kuat hukum zakat fitrah ini adalah wajib. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, kemudian juga para ulama yang lain. Ya. Mereka menyatakan bahwa zakatul fitri ini wajib. Bahkan sebagian ada yang menukil adanya ijma bahwa zakat fitri ini wajib, walaupun ijma ini atau nukilan ijma ini fihi nadhar, perlu ditinjau ulang. Karena dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat fitri adalah hadis dalam riwayat Bukhari, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri. Apa arti memfardukan? Memfardukan di sini artinya adalah mewajibkan. Jadi fardu itu kata lain daripada wajib, ya. Nah, ketika dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan, berarti di sini adalah wajib, ya. Ini adalah merupakan kewajiban. Sehingga hukumnya adalah wajib. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib berzakat fitrah? Dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dalam hadis bahwa ada di antara orang-orang yang wajib untuk menjalankan zakat fitrah ini. Di antaranya adalah orang-orang yang besar maupun orang-orang yang kecil, ya, orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, orang yang merdeka maupun budak atau hamba sahaya. Ya, akan tapi kalau anak kecil, dia cukup dibayarkan oleh walinya. Ya. Ya. Jadi anak kecil wajib, tapi apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wajibnya tadi tertuju kepada walinya yang membayarkan. Ya. Baik, karena anak kecil itu apa? Dia nafkahnya dari orang tuanya. Makanya Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, beliau menunaikan zakat anak kecil dan dewasa, ya. Karena anak kecil memang ditunaikan oleh orang tuanya. Baik. Jadi baik anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, diwajibkan atasnya untuk membayar zakat fitri. Adapun istri, apakah wajib dibayarkan oleh suaminya? Tergantung. Kalau memang istri itu mampu untuk membayar sendiri, dia membayar sendiri. Namun kalau misalkan suami ingin membayarkan semuanya, maka ini tidak masalah, bahkan menjadi amal kebaikan buat suami. Baik. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kewajiban ini hanya berlaku bagi orang muslim, ya. Non muslim tidak dikenai kewajiban zakat. Ya, tidak dikenai kewajiban zakat. Ambil contoh, misalkan ada seorang bapak, dia muslim sementara anaknya kafir, ya, non muslim. Maka si bapak ini tidak ada kewajiban membayarkan zakat untuk anaknya yang kafir. Ya. Karena muslim tidak ada kewajiban membayar zakat bagi non muslim, ya. Karena di sini Nabi menyebutkan dengan lafaz ala kulli muslim. Kewajiban zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim. Jadi yang non muslim ya tidak diharuskan membayar zakat, ya. Dia harus masuk Islam dulu baru dikenai kewajiban zakat fitri ini. Kemudian janin, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW tidak mewajibkan zakat bagi janin. Nabi hanya mewajibkan zakat bagi anak kecil. Ya.
anak kecil. Sebab dikatakan anak kecil kapan? Ketika dia sudah lahir. Ya. Kalau masih janin berarti dia belum lahir. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah untuk menunaikan zakat bagi janin, akan tetapi dalil tidak menyebutkan anjuran untuk membayar zakat bagi janin ini. Sebab janin ini masih di dalam perut, ya. Sementara Nabi mewajibkannya anak kecil, dikatakan anak kecil kalau dia sudah lahir. Berarti tidak ada anjuran membayar zakat fitri bagi janin. Kemudian bagi orang yang tidak mampu, wajibkah dia untuk membayar zakat fitri? Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid di jilid keempat, bahwa kewajiban membayar zakat fitri ini, ya, bagi yang mampu untuk membayarnya. Jadi kalau dia memang memiliki kemampuan, ya, ada kelebihan makanan bagi dia, maka dia menunaikan zakat fitri tersebut. Namun ketika tidak ada, maka dia tidak ada kewajiban. Bahkan dia berhak mendapatkan apa? Zakat fitri. Ya, ini juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani, ya, bahwa ketika seorang tidak memiliki sisa makanan pokok untuk malam hari raya dan siangnya, maka tidak ada kewajiban dia membayar zakat fitri. Namun jika dia punya sisa makanan pokok, ya, maka dia harus mengeluarkan zakat fitri tadi. Sisa makanan pokok maksudnya kapan? Malam hari raya dan siangnya. Ya. Oleh karena itu ketika seorang misalkan dia mendapatkan zakat fitri yang melimpah. Awalnya dia sebenarnya nggak mampu, tapi setelah itu dia mendapatkan zakat fitri yang melimpah. Sehingga setelah itu dia memiliki pasokan bahan makanan pokok atau beras melimpah di rumahnya. Maka saat itu pula dia harus menunaikan zakat fitri, status dia mampu, ya. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan, ya, maka tidak wajib membayar zakat fitri. Kemudian dalam bentuk apa zakat fitri dikeluarkan? Di zaman Nabi SAW zakat fitri itu dikeluarkan dengan bentuk makanan. Dan kita tahu ya, makanan pokok di zaman Nabi itu korma, gandum, kismis, ya, dan yang semisal daripada itu. Dikeluarkan berapa? 1 sa'. Namun makanan-makanan tadi, ya, korma, kismis, ya, gandum, ya, itu bukan makanan pokok di negara kita sekarang. Makanan pokok di negara kita adalah beras. Maka tentunya kita keluarkan dalam bentuk apa? Beras, ya, dalam bentuk beras. Sebab tidak mungkin kita mengeluarkan dengan selain itu yang bukan makanan pokok, justru akhirnya malah tidak termakan. Artinya tidak sampai kepada tujuan menyenangkan orang-orang miskin. Karena mengeluarkan zakat fitri tadi kan tujuannya untuk menyenangkan orang-orang miskin. Sementara bagaimana kita akan menyenangkan mereka kalau zakat fitri tadi dikeluarkan bukan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ya. Baik, jadi tentunya kita tunaikan berdasarkan makanan pokok yang ada di masyarakat setempat. Bagi sebagian masyarakat yang makan pokoknya beras, maka gunakan beras. Misalkan jagung, gunakan jagung. Misalkan sagu, gunakan sagu, dan seterusnya. Ya, inilah pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, yaitu apa? Dengan makanan pokok yang ada di kebiasaan masyarakat setempat, ya, dalam rangka untuk menyenangkan para fakir dan miskin. Kemudian bolehkah mengeluarkan dalam bentuk uang? Jumhur ulama dari madhab Syafi'i, Malikiyah, Ahmad dan yang semisalnya, ya, mereka menyatakan bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengeluarkan dalam bentuk uang. Nabi hanya memerintahkan dalam bentuk makanan. Dan kita tahu bersama, di zaman Nabi itu manusia membutuhkan uang. Ya. Namun meskipun demikian Nabi tidak memerintahkan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk makanan. Kemudian pendapat kedua, pendapat dari Abu Hanifah, ya, bahwa boleh mengeluarkannya dalam bentuk uang, ya. Boleh mengeluarkan dalam bentuk uang sebagai ganti daripada makanan tadi, ya. Tentunya kalau kita berbicara mana yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu mengeluarkan dalam bentuk makanan, sebab konteks hadis menyebutkan dalam bentuk makanan. Ya, kemudian di zaman Nabi pun sudah ada uang, tapi meskipun seperti itu Nabi tidak memerintahkan untuk mengeluarkan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk makanan.
Ya, dikecualikan, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang kondisinya sangat mendesak untuk mengeluarkan uang, ya, lebih dibutuhkan uang ketika itu. Maka ini pengecualian, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disitulah seorang boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang, ya. Baik. Atau boleh seorang misalkan menyerahkan uang kepada panitia zakat misalkan, ya, kemudian panitia zakat ini memakai uang tadi untuk beli beras, ya, kemudian disalurkan. Yang seperti itu juga diperbolehkan. Baik, berapa ukuran zakat fitrah ini? Ukurannya adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud, ya. 1 mud sama dengan 1 cakupan 2 telapak tangan yang ukurannya sedang. Lah kalau dikonversikan ke kilogram berapa? Tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lajnah Daimah, Komite Tetap untuk Riset Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, mengatakan sekitar 3 kilogram. Ya, ada yang mengatakan sekitar 2,5 kilo. Ya, kalau kita mau ambil hati-hati, ya kita ambil 3 kilogram. Karena semakin banyak akan semakin menyenangkan orang-orang fakir dan miskin, ya. Kalau seandainya seorang pakai 2,5 kilogram nggak ada masalah. Cuman kalau mau hati-hati, ya, gunakan ukuran 3 kilogram, ya, agar lebih banyak dan lebih hati-hati, ya. Ini nggak jadi masalah. Baik. Jadi keluarkan, ya, sekitar 1 sa' atau 3 kilo, ya. Kemudian waktu mengeluarkannya. Kapan waktu mengeluarkannya? Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, ya. Wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila al-musalla, ya. Dan diperintahkan zakat fitri ini dikeluarkan sebelum manusia keluar sholat id di tanah lapang, di musola, tanah lapang maksudnya. Maka ini batasnya, ya. Yang penting apa? Keluarkan sebelum sholat id, ya. Kalau seandainya seorang menunaikannya setelah terbenam matahari di akhir Ramadan pun juga diperbolehkan, ya. Karena sudah masuk 1 Syawal ketika itu, ya. Namun lebih utama ketika menunaikannya sebelum sholat id. Namun kalau itu tidak memungkinkan, karena mungkin padatnya jadwal dan seterusnya, maka boleh kita keluarkan 3 hari sebelum id, ya, boleh. Ibnu Umar dalam riwayat Muwatta, ya, Imam Malik, Abdullah bin Umar pernah menunaikan zakat 3 hari sebelum id, ya. Berarti boleh, ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh ditunaikan di awal Ramadan, ya. Walaupun ini ada pendapat sebagian ulama, namun tentunya kita ambil yang lebih hati-hati, karena kebutuhan zakatul fitri ini kan kebutuhan untuk Idul Fitri. Jadi afdolnya ya menjelang Idul Fitri tentunya. Walaupun tentunya kalau seorang ingin membantu orang miskin misalkan, karena sekarang ini terdampak COVID-19, ya silahkan bantu, ya. Tapi itu bantuan yang sifatnya sedekah, ya, bukan zakat fitrinya. Apa-apa sedekah, perbanyakan sedekah. Adapun zakat fitri yang nanti menjelang apa? Hari raya, itu paling tidak 3 hari sebelum hari raya. Ini lebih hati-hati jemaah sekalian, ya. Adapun setelah sholat id bolehkah? Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, ya, waman adlaha qabla sholah fahuwa sadaqatun minas sadaqat. Faman adlaha qabla sholah, ya, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, ya, maka dia telah menunaikan zakat fitri ini, ya. Artinya kalau siapa menunaikannya sebelum sholat id, maka dia telah menunaikan zakat fitri yang sahih, ya. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitri ini sebelum salat id, maka ini zakat yang makbul, yang diterima. Faman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Jika zakat fitri ini ditunaikan setelah salat, itu hanya sedekah-sedekah biasa saja, ya, tidak terhitung zakat fitri. Selanjutnya, sasaran zakat fitri ini untuk siapa? Sebagian ulama mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah ini untuk asnafus samaniyah, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan zakat fitri ini khusus untuk orang-orang miskin saja atau fakir. Ya.
Sebab Nabi mengatakan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitri ini untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi Nabi hanya menyebutkan orang miskin saja ketika menyebutkan penyaluran zakat fitri, ya, bukan zakat mal. Oh, zakat mal untuk asnafus tsamaniyah, tapi zakat fitri ini hanya untuk orang-orang miskin. Masuk miskin juga orang fakir, sebab fakir ini kondisinya lebih mengenaskan, ya. Kondisinya lebih kasihan daripada orang-orang miskin, ya. Baik. Sehingga masuk juga orang-orang fakir. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, ya. Dikhususkan orang-orang miskin, ya, tidak semua golongan atau 8 golongan, tidak. Baik, dan pengamalan dari sahabat pun, kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, ya, sahabat hanya membagikannya untuk orang-orang miskin saja. Baik, jadi tidak benar kalau kemudian zakat fitri disalurkan untuk masjid, untuk sekolah dan yang sejenisnya. Itu tidak masuk ke dalam bagian ini. Zakat fitri itu hanya untuk orang-orang fakir atau miskin, ya. Baik. Apa bedanya fakir dengan miskin? Sebagian ada yang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu sama saja, ya. Sebagian ada yang mengatakan ada perbedaan antara fakir dengan miskin, ya. Namun perbedaan ini tergantung konteks. Kalau disebutkan secara terpisah, fakir saja atau miskin saja, ya, maka maknanya sama, ya. Adapun ketika disebutkan bersamaan fakir dan miskin, maka maknanya berbeda, ya. Idza ijtama iftaraka, idza iftaraka ijtama'a, kata para ulama. Nah, sekarang apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, ya, fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa atau punya sedikit kecukupan tapi kurang dari setengahnya. Sedangkan miskin adalah yang mendapatkan setengah kecukupan atau lebih tapi tidak memadai. Makanya di dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang kisah Khidir dengan Nabi Musa, ya, alaihi wassalam. Ketika itu Khidir mengatakan, "Ammas safinatu fakanat limasakin." Adapun kapal ini kepunyaan orang miskin. Ya, orang miskin itu punya pekerjaan tetap, hanya saja, ya, dia hanya mendapatkan setengah kebutuhan atau lebih tapi tidak memadai. Beda dengan orang fakir yang mungkin pekerjaannya tidak tetap, serabutan. Kemudian apa? Dia tidak memiliki kecukupan sampai setengah kebutuhannya. Baik. Nah, sekarang berapakah ukuran yang diberikan untuk mereka orang fakir miskin? Kira-kira seberapa ukuran yang harus dikeluarkan untuk orang fakir miskin tadi untuk memperoleh zakat tadi? Misalkan kita membayar zakat satu keluarga hanya untuk satu orang miskin saja atau satu orang fakir saja, apakah boleh? Apakah kita harus rata ke beberapa orang fakir? Jawabannya tidak harus, jemaah sekalian. Intinya kita berikan kepada orang fakir atau miskin yang itu seukuran membuat hilangnya kefakiran dan kemiskinan mereka karena nggak punya makanan, gitu. Kalau misalkan kita menyalurkan zakat fitrah kita misalkan, ya, seorang menyalurkan misalkan 12 kilo seluruh keluarganya, hanya diberikan ke satu orang saja. Nah, kemudian tercukupi satu orang ini, maka sudah cukup, nggak mesti harus dibagi-bagi ke banyak orang, tidak seperti itu, jemaah sekalian. Jadi dikasih kepada orang fakir atau miskin seukuran yang membuat hilangnya kefakiran dan kemiskinan mereka. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Baik. Apa hukum mendirikan semacam badan amil zakat untuk penyaluran zakat fitri? Jawabannya boleh. Karena di zaman Nabi pun ada, ya, amil zakat yang diserai untuk menyalurkan zakat fitri. Ketika itu Abu Hurairah mendapatkan amanah untuk menjaga zakat fitri tadi. Ya, namun tentunya kalau ada badan amil seperti ini, yang memegang badan amil tadi harus memiliki 2 syarat, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang mengetahui hukum, tahu seluk-beluk zakat fitri dan siapa yang berhak menerimanya. Ini syarat pertama. Tahu hukum dan tahu seluk-beluk hukum zakat dan yang berhak menerimanya. Syarat kedua adalah orang yang amanah. Dia harus amanah, ya. Jangan sampai kemudian dia curang, ya, dalam penyalurannya, ya. Hanya mengambil
zakat ini misalkan disalurkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak tapi malah dikasih zakat fitri misalkan. Ini curang dalam penyaluran. Ya. Atau hanya disalurkan untuk kepentingan ormasnya saja, partainya saja misalkan. Nah ini jelas nggak boleh yang seperti ini. Baik. Namun kalau seandainya seorang ingin menyalurkan langsung, ya, supaya tahu kondisi orang miskin di sekitarnya, ya, agar dia juga ikut merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh orang miskin, tentunya ini lebih baik. Nanti dilihatlah kondisinya mana yang lebih memudahkan, apalagi kondisi sekarang ketika merebaknya COVID, ya, mana kira-kira yang lebih memudahkan dia? Apakah dia ingin mengeluarkan langsung, ya, ataukah nanti dia menitipkan lewat badan amil zakat yang terpenuhi syarat-syarat tadi, ya. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, ya, seorang misalkan lahir di Surabaya misalkan, kemudian dia merantau ke Jakarta, ya. Kemudian masuklah hari raya. Maka kemudian orang ini ingin menyalurkan zakat fitrinya ke kampungnya misalkan di Surabaya. Boleh atau tidak sementara dia merantau dan bekerja di Jakarta misalkan. Nah, yang seperti ini tentunya kalau kita berbicara lebih utama menyalurkan zakat fitri di mana tempat dia domisili saat ini, ya. Misalkan saat ini berdomisili di Jakarta, maka tentunya zakat fitri ini, ya, lebih utama dikeluarkan di Jakarta tadi. Namun kalau seandainya seorang ingin mewakilkan ke keluarganya yang ada di Surabaya misalkan, di kampung halamannya, ya, dia menitipkan supaya zakat fitri disalurkan di kampungnya, maka yang seperti ini boleh-boleh saja, sah pembayaran zakat fitrinya, ya. Walaupun yang lebih afdol ditunaikan zakat fitri didahulukan, ya, di tempat dia bermukim saat ini, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.